Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita akan bahas latihan-latihan soal nih ya, terkait dengan lingkaran. Nah, untuk persiapan PTS kita nanti ya. Di video sebelumnya kan Miss sudah review kembali tuh materinya. Nah, sekarang kita coba soal-soalnya. Yang pertama ini tentang unsur-unsur lingkaran. Nanti ada satu soal ya, pilihan ganda. Nah ini perhatikan gambar di samping ini, tentukan bagian-bagian lingkaran. Nah coba masih ingat nggak ya, kita sebutkan satu persatu. Yang nomor satu, nah nomor satu itu apa namanya? Satu itu adalah tembereng ya, tembereng. Lalu yang nomor dua itu garis lurus, namanya tali busur. Oke, yang ketiga itu titik O, berarti adalah titik pusat lingkarannya. Ya, titik pusat lingkaran. Oke, nomor empat itu yang diarsir warnanya kayak pizza, namanya adalah juring. Lalu nomor 5, nggak ada nomor 5 ya. Oke, nomor 5 nggak ada, cuma sampai 4 ya, itu ya. Jadi ya, tembereng, tali busur, titik pusat lingkaran, dan juring. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, nanti ada 2 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Oke, ini keliling sebuah lingkaran ada 88. Tentukan diameter dari lingkaran tersebut. Nah, ingat rumus keliling dari lingkaran adalah pi kali D. Nah, karena ditanya diameter, kita pakai diameter aja ya. Berarti kelilingnya 88. Pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena sama-sama 88, 22 ini bisa nanti ini disederhanakan ya. Dikali diameter. Maka diameternya adalah 88 dibagi 22/7. Nah, ingat pembagian adalah perkalian tapi dibalik. Berarti 88 dikali 7/22. Oke, ini bisa disederhanain ya. 88 bagi 22 adalah 4. Nah, diameternya berarti 4 kali 7 sama dengan 28 cm. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang luas. Luas lingkaran yang memiliki diameter 40 meter. Nah, diameternya 40. Oke. Kalau Miss lebih suka pakai jari-jari, maka kita cari nih. Jari-jarinya berarti 20 meter. Ya, ingat jari-jari itu adalah setengah dikali diameternya. Nah, selanjutnya ingat rumus luas apa? Rumus luas adalah pi r kuadrat. Nah, bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya yang 3,14 dikali R-nya 20 dikali 20. Nah, berarti 3,14 dikali 20 kali 20 sama dengan 1256 meter persegi. Mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah keliling daerah yang diarsir. Nah, diingat bahwa namanya keliling itu yang membatasi daerahnya ya. Berarti pertama kita lihat nih, ini kelilingnya. Nah, ini yang pertama ini. Ini adalah keliling setengah lingkaran yang jari-jarinya, nih Miss tulis aja dulu deh 1. Yang kedua yang ini nih. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Oke. Nah, berarti nanti kelilingnya itu adalah
keliling 1 ditambah keliling 2 ditambah keliling 3. Nah, 1 itu adalah lingkaran, setengah lingkaran yang jari-jarinya ya atau diameternya deh. Diameternya 28. Oke. Lalu yang kedua itu adalah setengah lingkaran lagi, tapi diameternya adalah 14, separohnya. Ya, yang ketiga itu ya tinggal 14 ya berarti ya. 3 itu adalah 14 cm. Nah, berarti tinggal kita tambahin. Keliling pertama itu adalah setengah lingkaran. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 28. Itu yang ke-1. Ditambah keliling kedua, setengah dikali 22/7 dikali 14. Terus ditambah 14 ketiganya. Ya, berarti ini tinggal kita hitung. Coret-coret ini 4. Coret-coret ini 2. 2 kali 22 sama dengan 44. Ditambah, nah ini coret lagi nih, 14 sama 7, 2. 2 sama 2 habis jadi 22. Tambah 14. 44 tambah 22, 66. 66 tambah 14 jadi 80 cm. Oke, simple. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke panjang busur, luas juring, sudut pusat, dan sudut keliling. Nah, nanti ada 5 soal pilihan ganda dan 1 esai. Nah, ini soal pertamanya. Jika luas juring COD-nya 60 derajat, maka tentukan luas juring BOC. Nah, ini berarti O-nya di sini nih ya. Ini ada lambang siku-siku nih. Kalau lambang siku-siku totalnya 90 derajat. Berarti yang ini udah 60. BOC-nya 30. Nah, luas juring BOC, luas juring BOC ini kan pakai perbandingan berarti ya. Berarti luas BOC, nah, ingat yang ditanya taruh di atas, sudut BOC-nya berapa? Nah, sudut BOC-nya dibandingkan dengan sudut yang diketahui COD. Dikali luas yang diketahui COD. Gitu. Sudut BOC-nya 30. Dibagi sudut COD adalah 60. Dikali 80. Nah, coret-coret 2. 80 bagi 2 sama dengan 40. Satuannya cm persegi. Tuh. Gampang ya. Kita lanjutkan. Oke, ini ada gambar. Jika besar sudut AOB-nya 30 derajat dan panjang jari-jarinya 28. Panjang busur adalah, nah ingat panjang busur hubungannya dengan keliling. Ya, jadi panjang busur AB adalah sudut AOB-nya dibagi 360 derajat dikali keliling. Nah, ingat kalau panjang busur hubungannya sama keliling. Sudut AOB-nya 30 derajat per 360. Dikali kelilingnya, karena yang diketahui jari-jari kita pakai 2 PR. Jari-jarinya kelipatan 7, pakailah yang 22 per 7. Dikali 28. 28 bagi 7, 4. Coret-coret. 36 bagi 3, 12. 12 bagi 4, 3. Berarti 2 kali 22 itu adalah 44. 44 per 3. Nah, 44 per 3 cm. Atau kalau kita mau sederhanakan ya, jadi pecahan campuran berarti 1. Lalu 14 bagi 3 itu adalah 14. 14, 2 per 3 ya. 14, 2 per 3. Satuannya cm atau 14, desimalnya berarti 14,67 gitu. Oke, nomor berikutnya. Nah, jika besar sudut BOC-nya 100, maka besar sudut OAC. Nah,
OAC kalau kita lihat dari namanya aja nih. Nah, OAC itu yang ini ya. Di sininya nih berapa? Nah, kalau kita lihat sama-sama menghadap busur apa? BC ya. OAC ini kan berarti menghadap busur BC. BOC juga menghadap busur BC. Berarti ini sudut OAC-nya adalah setengah dari sudut BOC, sudut keliling ya. Berarti sama dengan setengah dikali 100 sama dengan 50 derajat. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Tentukan besar sudut ACB. Nah, sudut ACB yang mana nih? Nah, kalau kita tarik garis bantu, nah AB ini kan diameter. Nah, ingat sifat bahwa ini kalau kita tarik begini, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat ya. Sudut ACB itu sama dengan 90 derajat karena sudut kelilingnya menghadap diameter. Oke, mudah. Nomor berikutnya. Suatu lahan berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat dan jari-jari 42 meter. Di sekeliling lahan tersebut akan dibuat pagar. Biaya pembuatan pagarnya 300.000 per meter. Tentukan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat pagar di sekeliling lahan. Nah, gambarin dulu deh nih ya. Kurang lebih ini juring lingkaran 120 derajat nih. Misalkan seperti ini 120 derajat. Nah, ini juring lingkaran 120 derajat ya. Gak bagus nih, ntar hapus ulang lagi. Biar kelihatan agak bagus dulu. Oke. Ini. Lalu. Dah agak mendingan ya. Nah ini besarnya 120 derajat nih. Segini. Jari-jarinya 42 meter. Nah, di sekeliling lahan tersebut akan dibuat pagar. Nah, berarti yang dibikin pagar kan ini 42, ini juga 42. Nah, ini, si X ini, Miss tulis dulu X nih. X ini adalah panjang busur. 120 per 360 dikali keliling lingkarannya. 2 kali 2 per 7 dikali 42. Coret, 42 bagi 7, 6. Ini bagi 120, ini 3. Ini coret, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 22, 88 meter. Maka pagarnya, panjang pagarnya dulu nih. Ya, panjang pagar berarti kan tinggal ditambahin semua dulu nih. Panjang pagarnya berarti 42 ditambah 42 ditambah 88. Ini 130 jadi 172 meter. Nah, maka biayanya karena per meternya 300.000 berarti 172 dikali 300.000. Nah, tinggal 172 dikali 3 itu adalah 516 ya, 516. Tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka biayanya adalah 51.600.000. Gitu ya. Gampang ya, yang penting teliti aja ngitungnya. Oke, satu soal nih yang esainya. Nah, kalau sudut OBC-nya 35, berapa besar BAC? Nah, berarti sudut BAC itu kan sudut keliling. Dia menghadap busur yang sama dengan sudut BOC. Maka nanti yang kita pikirkan adalah sudut BAC itu adalah setengah dari sudut BOC. Nah, sudut BOC belum punya. Tapi di sini ada tambang sama kaki nih. Kalau di sini 35, maka yang ininya juga 35. Maka sudut BOC-nya kita bisa dapat 180 dikurangi
35 tambah 35 sama dengan 180 dikurangi 70 sama dengan 110. Maka balik ke sini lagi. BAC-nya adalah setengah dikali 110 sama dengan 55 derajat. Gitu ya, jadi gampang. Prinsipnya adalah kita harus tahu dulu mana yang menghadap busur yang sama gitu. Oke, mudah-mudahan penjelasan latihan soal ini bisa difahami dan kalian nanti bisa mendapat nilai maksimal saat PTS nanti. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video Misari berikutnya ya.